Halo semuanya, selamat datang dalam sesi eksplanasi kita kali ini. Mari kita mulai perkuliahan hari ini. Anda tahu, ketika sebuah bencana berskala besar melanda, entah itu gempa bumi, banjir, atau bahkan pandemi sekalipun, kepanikan adalah respons yang sangat alami bagi manusia. Namun bagi kita, Anda semua yang nantinya berada di garis depan sistem kesehatan dan penanggulangan krisis, kepanikan jelas bukan sebuah pilihan. Kita butuh struktur. Kita membutuhkan anatomi manajemen bencana yang terukur, teruji, dan tentu saja ilmiah. Jadi pada sesi kali ini, kita akan membedah anatomi tersebut secara komprehensif. Kita akan melihat bagaimana sebuah kebijakan makro di tingkat nasional bisa diterjemahkan menjadi sistem komando yang sangat kokoh hingga akhirnya menggerakkan tim-tim teknis penyelamat nyawa di lapangan. Mari kita mulai. Layaknya sebuah silabus perkuliahan, ada 4 pilar deduktif struktural yang akan menavigasi sesi kita hari ini. Pertama, dasar hukum penanganan bencana. Kedua, legal etik bantuan kemanusiaan. Ketiga, sistem komando insiden. Dan terakhir, pengorganisasian tim krisis kesehatan. Alur ini sengaja dirancang secara sistematis agar kita bisa melihat benang merah yang jelas dari kebijakan tingkat tinggi hingga ke tindakan taktis di lapangan. Oke, kita langsung masuk ke pilar yang pertama, dasar hukum penanganan bencana. Ini adalah fondasi makro kita. Coba Anda bayangkan sebuah gedung pencakar langit. Tanpa fondasi dan struktur baja yang rigid, gedung sebesar apapun pasti akan runtuh seketika saat terjadi guncangan, bukan? Nah, dalam manajemen krisis, dasar konstitusional adalah fondasi baja tersebut. Mari kita telaah hierarkinya. Di puncak piramida, kita memiliki Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 27 dan 28H. Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan dan kesehatan yang layak. Ingat, ini adalah kewajiban absolut negara. Mandat besar ini kemudian diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang bisa dibilang sebagai titik balik paradigma kebencanaan komprehensif di Indonesia. Lalu, eksekusi teknis dari undang-undang tersebut diatur secara detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Hal ini memandatkan pembentukan BNPB melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 untuk menjadi dirijen dalam orkestrasi ini. Dan pada akhirnya, kebijakan ini bermuara pada peraturan daerah di level akar rumput yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik dan kerawanan masing-masing wilayah. Sangat terstruktur. Sekarang, mari kita melangkah ke bagian kedua, legal etik bantuan kemanusiaan, atau bisa kita sebut sebagai kompas moral. Hukum memang memberikan kita wewenang dan struktur operasional, tetapi di tengah situasi krisis bertekanan tinggi, dengan segala kelangkaan sumber daya yang ada, hukum saja tidak cukup. Kita butuh kompas moral. Mengacu pada piagam kemanusiaan dan standar sphere internasional, ada 7 prinsip etika yang sifatnya mutlak. Mari kita lihat logika sebab akibatnya. Prinsip kemanusiaan dan ketidakberpihakan memastikan bahwa prioritas bantuan yang kita berikan itu murni berbasis pada tingkat kerentanan korban. Tidak peduli apa rasnya, agamanya, atau status sosialnya. Lalu dalam krisis yang mungkin bersinggungan dengan tensi politis, prinsip netralitas dan independensi menjadi perisai kita. Ini sangat penting agar bantuan kemanusiaan tidak terhalang oleh pertikaian faksi manapun. Kita hadir murni untuk menyelamatkan nyawa, titik. Dan untuk melengkapinya ada prinsip akuntabilitas dan penyediaan informasi yang tepat waktu. Keduanya krusial untuk mencegah kepanikan massal dan menjaga kepercayaan publik secara presisi. Kita berlanjut ke pilar ketiga, sistem komando insiden, atau yang sering disebut ICS. Ini adalah sistem saraf manajerial dari seluruh operasi kedaruratan. Secara akademis, apa itu ICS? Sistem komando insiden adalah sebuah struktur organisasi darurat yang terstandarisasi, sangat fleksibel, dan dapat diskalakan sesuai dengan eskalasi ancaman di lapangan. Sejarahnya cukup menarik. Sistem ini awalnya dikembangkan oleh FEMA di Amerika Serikat pada era 70-an, khusus untuk mengatasi bencana kebakaran hutan masif yang melibatkan banyak yurisdiksi. Fleksibilitas inilah yang membuat ICS kini diadopsi secara universal baik untuk krisis kesehatan maupun bencana alam. Logikanya sangat presisi dan brilian. Entah sebuah insiden itu hanya melibatkan 10 personil atau bahkan 10.000 personil sekalipun, struktur ICS ini mampu mengembang dan menyusut tanpa sedikitpun kehilangan rasio kendali operasional. Nah, ada satu konsep krusial di dalam ICS yang mutlak harus Anda pahami, yaitu kesatuan komando. Maknanya sederhana, namun sangat vital. Setiap orang hanya bertanggung jawab kepada tepat satu atasan. Dalam manajemen harian di kantor, organisasi matriks dengan banyak atasan mungkin masih bisa berjalan. Tetapi di tengah krisis, dualisme kepemimpinan adalah resep pasti menuju malapetaka operasional. Kesatuan komando mutlak diperlukan untuk mencegah distorsi informasi dan instruksi yang saling tumpang tindih.
Bayangkan, satu saja perintah yang salah sasaran akibat rantai komando yang bias, akibatnya bisa sangat fatal bagi keselamatan tim Anda di lapangan. Dan untuk menjalankan prinsip kesatuan komando tersebut dengan sempurna, sistem ICS membagi seluruh beban kerja manajemen bencana menjadi tepat 5 bagian fungsional inti. Ingat, tepat 5 bagian, tidak kurang, tidak lebih. Mari kita bedah ke 5 bagian tersebut satu persatu. 2 bagian pertama yang paling sering berinteraksi adalah bagian operasi dan bagian perencanaan. Mari kita gunakan analogi anatomi tubuh manusia agar lebih mudah dipahami. Bagian operasi adalah otot dari organisasi ini. Merekalah yang mengeksekusi rencana taktis langsung di lapangan, melakukan evakuasi korban, memberikan perawatan medis langsung, dan mengendalikan penyebaran wabah. Sementara itu, bagian perencanaan adalah otak analitisnya. Merekalah yang terus-menerus mengumpulkan data epidemiologi terkini, memprediksi pergerakan cuaca atau kurva penyakit untuk esok hari, dan menyusun rencana kontingensi. Otot tidak akan pernah bisa bekerja secara efisien tanpa arahan strategis dari otak, dan otak jelas tidak memiliki daya ubah apapun tanpa eksekusi langsung dari otot. Keduanya harus sinkron. Melengkapi otot dan otak tadi, kita memiliki 3 elemen penentu lainnya. Di puncak hierarki tentu saja terdapat komandan insiden. Beliau memegang kendali penuh atas keseluruhan strategi dan penentuan prioritas operasional. Kemudian, kita memiliki bagian logistik. Tugas mereka adalah memastikan tim operasi memiliki segala yang dibutuhkan untuk bertahan dan bekerja, mulai dari peralatan pelindung diri, tenda medis, obat-obatan, hingga suplai darah. Dan yang terakhir, namun sering terlupakan, adalah bagian keuangan dan administrasi. Mengapa bagian ini esensial dalam sebuah bencana? Karena setiap pengerahan sumber daya, seperti menyewa helikopter evakuasi atau memobilisasi alat laboratorium canggih, membutuhkan pencatatan administratif yang sangat akuntabel. Ini harus sepenuhnya sejalan dengan regulasi hukum yang telah kita bahas di pilar pertama tadi. Oke, kita tiba di bagian keempat, pengorganisasian tim krisis kesehatan. Mari kita lihat tungkai taktis kita yang berada di garis depan. Berada langsung di bawah kendali bagian operasi ICS, terdapat tim spesialis yang bergerak sebagai tungkai taktis kita. Mengacu pada pedoman tim krisis kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pengorganisasian medis ini tidak dilakukan secara acak, melainkan dibagi secara presisi menjadi 5 tim spesifik. Pertama, tim penilaian cepat masuk lebih dulu untuk menghitung skala kerusakan secara akurat. Disusul oleh tim medis darurat yang bertugas menstabilkan trauma fisik para korban. Namun, rantai komplikasi tidak berhenti pada luka fisik. Infrastruktur yang hancur memanggil tim kesehatan lingkungan untuk segera mensterilkan pasokan air dan sanitasi. Sementara itu, tim pengendalian penyakit akan terus memantau potensi wabah mematikan melalui surveillance yang sangat ketat. Dan tentu saja, tim kesehatan jiwa hadir untuk merehabilitasi luka yang seringkali tidak terlihat oleh mata telanjang, yaitu trauma psikologis pasca bencana. Sebagai konklusi dari materi teknis kita hari ini, saya ingin berbicara secara khusus kepada Anda, para mahasiswa program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Pertanyaannya, di manakah posisi strategis Anda dalam sistem besar ini? Anda berada di dalam tim laboratorium kesehatan, dan ketahuilah bahwa peran Anda adalah poros atau linchpin dari seluruh operasi pengendalian penyakit ini. Tim medis di lapangan tidak akan bisa menangani wabah secara terukur tanpa adanya hasil diagnosis presisi, pengujian higienitas air secara saintifik, dan data epidemiologi yang Anda rilis dari laboratorium darurat. Keputusan-keputusan strategis seorang komandan insiden, misalnya keputusan untuk mengisolasi ribuan pengungsi, itu bergantung secara mutlak pada integritas uji spesimen di bawah mikroskop Anda. Pekerjaan Anda menyelamatkan nyawa dalam skala besar. Pengetahuan yang kita bedah bersama hari ini, mulai dari dasar konstitusi, etika kemanusiaan, kerangka manajerial ICS, hingga spesialisasi tim medis di lapangan, jelas bukanlah sekedar teori untuk dihafal menjelang ujian. Ini adalah protokol penyelamat nyawa. Jadi, pertanyaan saya untuk Anda jadikan bahan renungan, seberapa siapkah Anda secara akademik, teknis, dan mental untuk mengintegrasikan diri ke dalam rantai komando ini saat krisis kesehatan berikutnya melanda? Persiapkan kompetensi Anda dari sekarang, karena alam dan patogen tidak pernah mengirimkan peringatan awal. Sebagai penutup, silakan subscribe channel ini, Ruang Dosen, bila Anda senang dengan video pembelajaran dan sesi eksplanasi akademik seperti ini. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, klik like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih atas fokus dan dedikasi akademis Anda hari ini, dan sampai jumpa pada sesi perkuliahan selanjutnya.